siang hari ini, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Teddy Putra dengan tema agar doa mudah dikabulkan. Edisi Rabu 25 Agustus 2021. Saya kembali panggil mungkin Ustadz Teddy. Ya, kita mulai Ibu ya. Sudah siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya, Aini, menjadi moderator pada siang hari ini yang insya Allah diberkahi karena kita sedang mengkaji ilmu Allah yang dalam Icon Talks Majelis Ridha Allah itu bertemakan agar doa mudah dikabulkan. Ini menarik karena namanya doa pasti inginnya dikabul, Ustaz. Nah, insya Allah seperti itu. Baik, untuk edisi itu, ya. Untuk edisi Rabu 25 Agustus 2021 tanpa menunggu lama lagi, tafadhol Ustaz, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kajian pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca 4 rangkaian doa. Kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah berkat rahmat dan hidayahnya. Maka pada siang hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh dari ISEP yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Ridha Allah untuk sama-sama kita thalabul ilmi, sama-sama kita diskusi, kita bertukar pengalaman. Yang intinya tentu kita semua di sini ingin bahagia dunia dan akhirat. Setuju Ibu ya? Oke. Setuju sekali, Ustaz. Judul kajian pada siang hari ini, bagaimana doa mudah dikabulkan. Pasti setuju yang hadir di sini. Ya kita modelnya diskusi ya. Ibu ini udah pernah ikut kajian saya kan ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah. Jadi diwakili oleh ini, silakan nanti ibu-ibu atau bapak yang ingin unmute sebagai kawan diskusi, silakan di-unmute ya. Baik, Ustaz. Jadi diwakili oleh Ibu ini, setuju tidak bahwa kita, saya, Ibu, dan yang ada di sini ingin doanya dikabulkan? Sangat setuju. Sangat setuju. Menurut Ibu Aini, Ibu ya, menurut Ibu, doa itu sebenarnya mudah atau sulit sih dikabulkan? Mudah atau sulit sebenarnya? Atau bagi seharusnya? Allah, bagi Allah seharusnya. Mudah dong. Harusnya? Mudah. Mudah. Betul. Kenapa bisa bilang mudah?
Harus Karena ada Allah Maha dasarnya. besar. Allah Maha Yes. segalanya. Oke, kita lihat sekarang begini. Doa. Yang mengajukan doa, yang minta adalah manusia. Kita ya. Betul. Kemudian Allah yang akan mengabulkannya atau tidak mengabulkan. Manusia ingin berdoa, ingin doanya dikabulkan. Sekarang pertanyaannya, Allah itu inginnya manusia itu berdoa atau tidak berdoa sih? Minta atau enggak sih sebenarnya? Ya. Tidak ada kepentingan ya Allah. Oh, ada. Oh. Kita lihat surat 40 ya, ayat 60. Kita lihat, kita buka dasarnya Al-Qur'an. Sebenarnya itu pengennya manusia tuh minta berdoa atau enggak sih gitu kan? Oke, kita share ayatnya ya. Surat 40 ayat 60. Nanti Ibu dapat lebih dulu setelah dibacakan. 40-60 ya. Iya. Masya Allah. Bismillah. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagiku. Jadi doa itu perintah atau bukan? Perintah, Ustaz. Berdoalah kepadaku. Nah, kalau doa saja memang Allah yang perintahkan, seharusnya pada saat kita berdoa, doa itu mudah nggak dikabulkan? Seharusnya. Seharusnya mudah, Ustaz. Iya, manusia ingin doanya dikabulkan, minta, mohon kepada Allah. Allah pun perintahkan kan? Hei, manusia minta, katanya, aku kabulkan kok. Harusnya mudah kan? Harusnya. Harusnya mudah. Yang mau minta pengen, ya. Yang diminta pun ingin, malah perintah kan? Harusnya mudah. Betul. Kan? Tapi kenyataan kenapa? Sulit. Tidak mudah. Banyakkan mudah, banyakkan sulitnya sih. Ya, tidak mudah. Banyakkan doa kita yang langsung dikabulkan Allah, atau banyakkan yang enggak? Banyakkan yang enggak. Ya kan? Oke, nanti kita bahas, Bu. Baik. Jadi seharusnya doa itu mudah dikabulkan. Kenapa yang minta juga pengen dikabulkan? Pengen doanya, permintaan dipenuhi. Bahkan yang diminta pun, Allah sendiri pun memerintahkan. Manusia mohon, berdoa, minta kepada saya. Minta kepada aku. Harusnya mudah. Tapi kenapa menjadi sulit? Nah, ini dia. Kenapa menjadi sulit? Oke. Mbak, kita sekarang bahas. Doa itu apa, Bu? Doa itu harapan, adalah harapan. Doa terus? Apa ya? Ada yang lain? Silakan. Silakan di kolom chat. Boleh itu, unmute. gimana mau dikabulkan? Definisi aja. Definisi doanya aja. Sering kan? Nah itu kan. Betul, Ustaz. Gimana kita mau membahas? Permintaan, kata Bu Mimin nih. Permintaan, ya. Permintaan dari siapa ke siapa? Permintaan hamba kepada Allah. Dari manusia kepada Allah, betul. Dari makhluk kepada Sang Khalik, kan gitu, dari makhluk kepada penciptanya, kan gitu. Betul. Berarti cara berkomunikasi, kata Bu Indah. Cara berkomunikasi dengan Allah. Benar, artinya apa? Doa itu adalah permintaan, permohonan dari manusia kepada Allah. Betul. Kita minta, Allah yang akan mengabulkannya atau tidak mengabulkan. Doa is impian. Waduh, doa impian. Ya, nanti kita bahas apa doa impian atau doa itu real sebenarnya. Nanti kita bahas. Oke. Yang namanya permintaan. Ya, permintaan. Apa ya contohnya? Oke, yang gampang saja. Saya minta tolong pinjam uang 10.000 ke Ibu Adi. Ibu kasih nggak?
Minjam Kalau 10.000 ada aja, Bu. uangnya. 10.000 sih. Ya kalau ada uangnya kasih Ustaz. Kalau nggak ada Insya emang mau Allah. dikasih. Masih dikasih kan? Nah, Iya. pada saat saya minta Bu Aini, tolong saya Bu, saya minta tolong bener sama Ibu, perlu 10.000 aja. Komunikasi antara saya dengan Ibu, pembicaraan saya dari saya kepada Ibu Aini, permintaan saya ke Ibu Aini harusnya nyambung nggak? Harusnya nyambung. Karena kita bicara sama-sama bahasa Indonesia, sama-sama ngerti gitu kan. Betul. Nyambung nggak? Saya tahu. 10.000 aja Ibu Aini pasti punya lah. Gitu kan. Nyambung kan? Nah, Betul. karena nyambung, maka dijawab kan oleh Ibu Aini, insya Allah Pak Teddy 10.000 aja saya adalah. Gitu. Kan nyambung. Ya. Dijawab. Oke, sekarang saya tanya. Kita dengan manusia pada saat kita memohon, meminta tolong, meminta lah gitu ya, pada komunikasi dan nyambung antara yang meminta dengan yang diminta tolong, ada jawaban nggak di sana? Dijawab? Ada. Lantas, kalau kita minta sama Allah, Allah sebenarnya jawab apa enggak? Ayo. Jawab. Betul. Apa dasarnya? Yuk. Benar, Allah pasti ayo. Kita aja minta jawab, masa Allah yang maha berkuasa nggak jawab, nggak mungkin dong. Ya, betul. Ayo, Bu. Dasarnya apa nih? Dasarnya apa nih Ustadz? Waduh. Inilah pentingnya ada Ustadz ini. Kita buka surat 10 ya. Ya. Surat 10 ayat 89. Kita lihat sini. Ibu betul, pasti dijawab Allah. Kenapa? Kita buka surat 10 ayat 89. Nah, 10 ayat 89. Ya. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Yuk. Masya Allah. Nah, Allah ngejawab nggak di situ? Jawab, Ustaz. Jawab. Maka Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan padamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, jangan sekali-sekali mengikuti jalan orang. Berarti Allah itu menjawab apa yang kita minta. Syaratnya harus nyambung dong. Harus berada dalam jalan yang lurus. Nyambung dulu kan tadi apa syaratnya? Harus nyambung. Betul. Nah, kenapa selama ini seakan-akan orang bilang gini kan ya? Saya tutup dulu ini ayat. Ada orang yang bilang ya udahlah kita nggak tahu kok Allah mau jawab apa enggak gitu kan? Salah itu. Saya nggak tahu kok Allah ngerespon atau enggak. Salah itu. Ya tadi Allah menjawab. Cuman karena nggak nyambung tadi, kitanya nggak tahu Allah sudah menjawab. Betul kan? Kalau nyambung, clear dong. Kita minta seperti tadi. Wah ini saya minta tolong. Oh iya Pak Dedi, perlunya berapa? 10.000 aja Bu. Oke, beres. Kan gitu kan. Nah, ini kan kita minta kepada Allah. Kemudian kita katanya, oh jawab nggak tahu saya. Artinya apa? Berarti ada suatu komunikasi yang nggak nyambung sini kan antara pemohon dengan yang dimohonkan. Antara manusia dengan Allah. Berarti sekarang poinnya adalah apa poin pertama? Doa itu harus nyambung dengan Allah. Jadi apa yang kita minta itu harus kita sampaikan dengan benar dong. Kalau saya pakai bahasa isyarat, wah ini kan nggak ngerti ya. Betul. Kan? Misalkan Ibu Ani orang mana? Asli dari mana? Jakarta. Aslinya saya dari Padang. Ya, betul. Saya ngomong bahasa Padang, Ibu ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, kan? Itu dia. Sama ini kejadian. Nggak nyambung antara
kita dengan Allah. Hmm. Lantas, pertanyaannya gini, bagaimana caranya kita biar nyambung dengan Allah? Yuk, ada yang sudah tahu bagaimana caranya kita bisa nyambung dengan Allah? Sehingga memang doa itu udah terkabulkan ya. Memang Allah pengen juga manusia berdoa kok minta. Betul. Ya, gimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa nyambung dengan Allah? Gimana Ustaz? Tentu alatnya harus benar dong. Oke. Misalkan, ya, Ibu tahu HT kan? Handy talkie ya. HT. Oke. Ibu pakai HT, saya pakai handphone, nyambung nggak? Bentuknya sama-sama nyambung kan? Frekuensinya beda, cara kerjanya beda. Berarti alat yang kita pakai untuk berdoa itu harusnya sama apa yang Allah inginkan. Betul. Analogi, misalkan. Yeah. Allah pakai handphone, kita pakai handphone dong. Ya kan? Di perubahan aja. Sama. Jangan pula kalau pakai handphone, kita pakai hati. Sampai kapanpun nggak akan nyambung gitu loh. Alatnya salah. Ini yang terjadi selama ini. Ibu Saila bilang jalankan aturan Allah, Ustaz. Masih mending kalau frekuensinya aja yang beda. Alatnya udah beda kan kacau. Kalau frekuensi beda, tinggal dicuning sedikit, setel dikit, sama kan dia. Ini enggak, alatnya aja udah beda. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa nyambung. Kalau alatnya itu beda. Sekarang, supaya kita nyambung dengan Allah, alatnya apa? Amal ibadah nih. Alat loh. Itu amal ibadah itu tindakan ya, perbuatan gitu kan. Baik. Alatnya apa? Alatnya sholat. Masih tindakan itu. Oh, itu tindakan. Alatnya apa, Ustaz? Kita bicara fisik. Kita bicara ini bukan padahnya, bukan Quran. Kata Bu Mimin. Baca Al-Quran. Itu caranya. Itu cara. Niat. Alatnya apa gitu. Ya, handphonenya masa mau kayak itu caranya ya tekan ini gitu kan. Pak Dasril bilang masjid. Tempat aja dulu. Ini Pak Dasril dari mana Pak Dasril? Saya ada kawan juga Pak Dasril Payakumbuh. Nah, iya betul. Ini Sumber ini tulisannya. Oke. Sekarang gini. Manusia terdiri dari apa? Jasmani, rohani. Itu kan jasmani dan rohani. Selama ini, Bukit Tinggi dekat, Pak. Kenalan kami Pak Dasril itu di Payakumbuh. Bukit Tinggi, Ustaz. Bukit Tinggi. Oke, lanjut. Nah. Salam. Abu Padang Panjang deh. Oke, selintas ada orang Nawak di sini. Senang. Oke. Manusia terdiri jasmani dan rohani. Kita lihat medianya apa, alatnya apa yang cocok supaya bisa nyambung dengan Allah. Di mana kita lihat apa alatnya, apa medianya, pakai apa supaya kita bisa nyambung dengan Allah. Pasang telinga, mata, hati. Buka Al-Quran. Ya, kita buka. Siap. Kita buka Al-Quran surat 7 ayat 172. Kita lihat komunikasi dengan apa sih gitu ya. Jasmanikah? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu
kami lengah terhadap ini. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Nah, Kelihatan ayatnya, Bu? kelihatan? Kelihatan ya, oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Ini sudah jadi manusia atau belum? Belum, Ustaz. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Jadi Allah komunikasi dengan siapa? Dengan ruh. Ruh kita kan, ruh yang belum Betul. jadi, belum manusia, masih ruh. Jadi komunikasi Allah dengan manusia secara fisik atau ruhnya? Ruhnya, Ustaz. Oke. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka ini siapa? Mereka menjawab. Ruh. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Berdasarkan ayat Araf 172, sebelum manusia dilahirkan, ruh kita sudah mengenal Allah. Setuju? Setuju, Ustaz. Ruh kita sudah komunikasi dengan Allah. Setuju? Setuju. Ruh kita Tidak sudah terbantahkan. nyambung dengan Allah. Iya kan? Iya. Nah, berdasarkan ayat. Karena yang bisa nyambung dengan Allah itu adalah ruh atau jiwa. Berarti, balik pertanyaan tadi, pada saat kita berdoa, itu kita pakai jasmani atau pakai ruhani kita? Ruhani kita. Walaupun nangis sampai guling-gulingan, tengkurap tuh, kalau hanya pakai jasmani aja nggak akan dikabulkan. Nah. Walaupun mungkin secara jasmani dia tetap tenang, tapi ruhaninya bersungguh-sungguh minta kepada Allah, komunikasi kepada Allah, nyambung dengan Allah, dikabulkan. Dikabulkan, Ustaz. Ini dia. Ini poin pertamanya. Kenapa doa kita nggak dikabulkan? Karena doa kita menggunakan ruhani. Padahal yang bisa nyambung kepada Allah hanya ruh kita. Ruh itu yang komunikasi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mari kita mempergunakan ruhani kita. Bukan nafsu. Manusia kan terdiri dari jiwa, ya kan? Ruhani lah ya. Ada jasmani dan ada juga nafsunya kan? Betul. Jadi sekarang pertanyaan lagi tuh, bagaimana caranya supaya kita bisa atau ruhani kita yang nyambung dengan Allah? Pertanyaan pada Asril juga gitu, Ustaz. Di kolom chat. Benar, itu poinnya kan. Sekarang begini. Kalau kita ingin rohani kita bisa komunikasi dengan Allah, kita harus tahu juga kan, maunya Allah ini apa sih? Keinginan Allah kepada manusia itu apa sih? Benar nggak? Betul. Bagaimana saya mau minta tolong ke Ibu Aini, sementara saya belum tahu maunya Bu Aini apa? Apakah waktu Bu Aini tetap ada nggak siang hari? Keinginannya seperti apa? Kemudian saya harus berbuat apa? Kan gitu. Supaya sama kan? Selaras. Betul. Yang selama ini, coba kita. Selama ini, apakah pernah kita introspeksi? Oh, maunya Allah apa sih?
Atau selama ini maunya saya? Ayo, pasti maunya saya kan? Iya. Maunya saya ini A, Ngatur B, Allah ya. C, betul. Bahkan kadang-kala cenderung Astagfirullah. bukannya minta tapi maksa kan? Ketahuan. Iya nggak? Sikapnya Nah. gitu kan? Sama Bu, teman kita juga. Kalau terpikir nih, saya ini mohon atau maksa ya sama Allah, kan kurang ajar kayak begitu ya. Kepada manusia nggak sopan kan? Pada saya maunya minta rumah, minta mobil, silahkan. Cuma nyambung dulu kan. Nanti saya cerita. Terakhir testimoni saya, ini testimoni apa yang saya lakukan, yang secara nalar tidak mungkin, tapi itu terjadi. Kalau demikian baiknya, sekarang bertanya, kalau Allah mengabulkan, itu bisa serta-merta nggak? Serta-merta. Nggak kun fayakun kan? Kun fayakun. Itu dia. Nah, sekarang saya tanya, baik lagi tadi. Maunya Allah, keinginan Allah dan manusia itu apa? Beribadah. Ya, betul. Yuk kita buka dulu ya. Surat 15, 39 sampai 41. Tepat dua. Betul. Allah menginginkan kita untuk beribadah. Surat 15 ayat 39. Nah, ini dasar ayatnya. Kita lihat ya, ibadah betul. Coba dibaca, Bu. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia, Allah, berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Kecuali orang-orang yang terpilih atau orang yang mukhlisin kan di sini. Orang yang betul ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Ya. Jadi, bagaimana caranya supaya ruhani kita, ruh kita bisa nyambung dengan Allah? Tentu kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk berdoa. Saya berdoa semata-mata hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Betul kan? Ayo manusia, mintalah. Mau dikabulkan, mau enggak, itu terserah Allah. Itu dia poin pertamanya. Niat kita melakukan itu satu. Hanya karena Allah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah atau kepada Allah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Melakukan segala sesuatu dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya karena Allah. Bukan karena keinginan kita, bukan karena ingin keluar dari permasalahan. Bukan, tapi hanya dalam rangka beribadah atau mengabdi kepada hanya karena-Mu ya Allah. Itu cara. Jadi syarat utamanya supaya nyambung dengan Allah harus ikhlas. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Oke. Itu poin pertama. Ya. Jadi supaya nyambung dengan Allah, yuk ibadah kita hanya semata-mata karena Allah. Ya, kita pertanyaan kita jawab sekali. Skip aja dulu, Ustaz. Materi juga nggak panjang kok.
Ini kayaknya seru Ustaz. Nah, poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Supaya doa dikabulkan harus nyambung kan? Harus nyambung, alatnya harus benar. Harus benar alatnya. Benar. Alatnya harus benar. Jangan Allah pakai handphone, kita pakai hati. Sampai kapanpun nggak akan nyambung kan? Kita pakai hati. Betul. Iya kan? Kita bernangis-nangis belum sampai hanya pakai jasmani saja. Rohani kita enggak. Iya. Perasaan saya pakai rohani, silakan. Tolak ukurnya apa? Kalau sudah dikabulkan ya. Dikabulkan kan? Itu aja tolak ukur. Berarti kalau belum dikabulkan, yuk perbaiki lagi ikhlas. Murnikan lagi niat ikhtiar kita. Ikhtiar kita, kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya karena Allah, bukan karena. Poin nomor 2. Apa yang menghambat doa kita tidak dikabulkan? Nah, kan gitu kan? Kalau kita udah tahu, berarti kan dibalik aja tinggal kan? Oh, kalau dikabulkan berarti menghambat ini harus dihilangkan. Apa penyebabnya, Bu? Dosa. Ada lagi? Maksiat, ya. Maksiat, betul. Ujung satu tuh. Lalai. Lalai. Ini loh yang menghambat. Ayat yang tadi masih. Kita lihat. Siapa yang menghambat tadi sebenarnya? Syaitan. Nah, itu dia. Masya Allah. Ya kan? Iblis yang menghambat kita. Doa kita nggak dikabulkan. Ini jelas nih. Tuh. Kita baca lagi. 39 ya. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Kalau disesatkan bagaimana doa mau dikabulkan? Iya. Semua loh. Nggak pandang dulu, nggak mau besar, mau kecil, mau Islam maupun non-Islam, semua. Betul, mulai dari Burina. Kecil sampai yang lansia. Semua. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, kejahatan terasa indah. Begitu. Terasa indah. Ngeri kan? Tapi, ini keceplosan nih si iblis. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih atau yang mukhlisin. Orang yang ikhlas. Mukhlisin apa? Mukhlisin ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Nah. Oke. Saya tutup. Jadi, poin yang kedua, supaya mudah doa kita dikabulkan, itu adalah jangan sampai kita digoda oleh iblis. Ciri-cirinya apa? Orang ikhlas itu hatinya plong, hatinya lega. Itu ciri-ciri. Kalau masih ada gelisah, ngedumel, ngegrundel, baper, kecewa, nah, berarti harus ini ciri-cirinya digoda oleh iblis. Kenapa? Kalau iblis tidak menggoda, berarti masuk kategori ikhlas. Apa orang ikhlas itu ada artinya tenang. Sudah tahu caranya? Sudah pernah ikut kajian ikhlas kan di sini? Atau belum? Ada yang belum? Sudah pernah? Ada yang belum, Ustaz. Ada yang belum. Sulit aplikasi, kata Pak Dasri. Ini satu lagi. Hati-hati. Sulit menurutmu. Ya. Sulit juga menurut Allah. Diskusinya ada. Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Allah berdasarkan praduga, prasangka, hambanya. Jangan bilang seperti itu. Nah. Dia akan menjadi sulit. Sekarang tanya. Ikhlas itu perintah bukan?
Perintah Allah nggak? Perintah. Mungkin nggak Allah memerintahkan sesuatu yang sulit? Tidak. Kenapa tidak? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah mempersulit, Betul. masuk nggak kategori? Masa sih Allah kan jelas ayat. Allah tidak akan menzolimi sebesar Zahra pun. Iya. Artinya ini tidak ada perintah sulit menurut kita. Itu kenapa? Itu tadi iblis berperan juga di sana. Sabar itu sulit. Ngomong doang, karena nggak lakukan. Ikhlas itu sulit. Allah berdasarkan praduga prasangka. Sulit kata kita, maka dia akan jadi sulit. Mudah kata kenapa? Saya yakin karena ini perintah Allah, pasti mudah. Tinggal kenapa sulit? Nggak pernah tahu caranya. Betul. Itu aja. Sama kayak kita waktu baru belum bisa bawa mobil misalnya. Kenapa sulit ya? Ya kan? Parkir ya? Benar. Begini. Kenapa sulit? Misalkan Pak Dasril bilang, Pak Teddy saya mau belajar mobil. Silakan ini kunci mobil. Langsung bisa? Bukan kan? Jadi sulit. Gimana nih? Buka pintunya juga belum tahu bagaimana caranya. Apalagi menghidupkan mesin sampai menjalankan. Harus diajarkan. Iya. Nah, di majelis kami di Ridha Allah, itu diajarkan bagaimana metodenya, bagaimana prakteknya, sampai tolak ukurnya apa. Nah, Masya Allah. Nih, oke, simpel aja saya bahas mengenai ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena ingin utangnya lunas. Bukan karena ingin sembuh. Bukan karena ingin istrinya berubah. Bukan karena ingin orang. Bukan. Hanya semata-mata hanya karena Allah. Mau berhasil mau tidak, itu haknya Allah. Itu dulu. Itu niat itu. Ya. Awali dengan niat seperti itu dulu. Oke? Saya melakukan ini hanya karena menjalankan perintah-Mu ya Allah. Baru kemudian ikhtiar. Bekerja, mau berobat silakan, mau menasihati silakan. Tapi diawali dengan niat saya hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Bismillah. Selama ini bagi yang punya masalah dengan keuangan, punya utang, pergi kerja, berdagang, bekerja, niatnya apa? Ingin utangnya lunas kan? Betul. Begitu utangnya nggak lunas, udah kerja pontang-panting, kerja pagi, pulang malam, terus juga kecewa akhirnya kan? Betul. Itu dia. Niatnya udah salah dari awal. Ya. Ingat, innamal amal biniat ya. Betul. Oke, poin ikhlas pertama adalah murnikan lagi niat. Saya keluar rumah ini semata-mata hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Bismillah, baru ikhtiar. Apapun kegiatannya. Yang sakit, ingin berobat ke dokter, ataupun beli herbal segala macam, awali dengan itu. Yang mau menasihati anaknya, awali itu dulu. Yang ingin bekerja, yang berdagang, apapun kegiatan, awalin itu dulu. Iya. Tuh. Ya. Kemudian yang kedua. Bagaimana cara kita melatihnya? Ini yang paling gampang. Saya nggak pakai teori, saya pakai praktek. Ini saya sudah lakukan. Caranya begini. Saya ingin latihan ikhlas. Kalau uang 100.000 dikasih ke pengemis, ikhlas nggak? Hehehe. Berat, bro. Ya kan? Kita pecah. Betul. 50.000. Masih berat. Ya udah 2.000. Iya. Masih berat juga? Udah enggak dong. Pecah. Betul. Oke. 100.000 tadi pecah jadi 2.000-an. Taruh di mobil, taruh di motor, atau taruh di kantong. Niatkan. Pokoknya nanti setiap ketemu pengemis ataupun siapa yang ini yang kira-kira butuh, saya akan kasih. Biasa kan ada Pak Oga, bisa juga minta, ada juga ngamen gitu kan. Oke. Niatkan seperti itu. Nah, mulai keluar rumah. Pas sampai
di lampu merah, Hmm. kan? Tiba-tiba datang pengemis, muda, segar bugar, kasih nggak? Iya. Nah, loh. Apa yang lakukan selama ini? Udah muda, sekarang bukannya kerja Bukannya malah kerja. minta-minta. Nah, Iya. karena ingin berlatih ikhlas, kasih. Allah. Iya, kasih. Ini yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Selama ini kita ngasih ke orang yang kita sebeli, kita nggak suka, atau kita yang orang yang kita senangi. Yang kita suka lah. Mana mau bisa? Nah, kalau ingin berlatih ikhlas, harus kita kasih ke orang yang kita tidak sukai, atau kita sukai, mau ingin latihan ikhlas. Ya, tidak kita sukai lah. Orang yang tidak kita suka, ini latihan gitu loh. Iya. Ibu A ini bikin kue. Ya. Kemudian kasih ke tetangga yang baik atau tetangga yang bawel. Nyebelin, cerewet, pernah fitnah ibu. Kalau ingin latihan ikhlas. Yang baik lebih banyak, Ustaz. Kalau yang baik mah nggak akan berlatih di situ, udah standar ngasih ke orang ini. Iya. Selama ini. Bagaimana derajat ikhlas kita mau meningkat? Kalau ngasih ke orang baik biasa, ngasih saudara yang baik biasa, ngasih ke tetangga yang nyebelin, yang cerewet, yang nyusahin kita. Ini gunanya untuk kita mau berlatih ikhlas. Kenapa? Kan lo kasih itu hanya karena Allah, kan? Betul. Oke? Nah, ibu udah bikin nih, wah, kue demikian enaknya gitu kan, mahal lagi kan karena enak kan, kasih ke tetangga. Tetangga ibu bilang, Bu Aini tumben ngasih, boleh nggak kesel? Kalau ikhlas ya kalau Ustaz. Kita lakukan ini hanya karena Allah. Lihat Allahnya gitu loh. Iya. Ini poin satu lagi. Jangan lihat manusianya, lihat orangnya. Lihatlah, oh ini saya sudah nggak ini hanya karena Allah kok, bukan karena yang lain. Mau dipuji kek, mau dimaki-maki, terserah, saya nggak peduli. Betul. Iya. Nah, pada saat ibu ngasih, Mas Dasril ngasih ke orang yang nggak disukai, kemudian hatinya plong, itulah saat mustajab untuk berdoa. Hijab itu terbuka tuh benar-benar. Minta sama Allah. Berdoa. Minta apa? Nggak usah tanggung-tanggung. Mintalah, ya Allah, berilah kami bahagia dunia dan akhirat. Semua permintaan ibu bapak tercover di situ kan? Itu dia itu. Iya. Oke. Ya. Jadi poinnya di sini adalah niat awal kita murnikan kembali dan kemudian kita melakukan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Manusia ada karena Allah yang menciptakan. Dunia dan si isinya pun Allah yang menciptakannya. Jadi wajar kalau apapun kegiatan kita hanya karena Allah. Dan tidak wajar namanya kalau kita melakukan bukan karena Allah. Itu metode ikhlas. Kalau Bu Aini, Pak Dasril ingin meningkat derajat ikhlasnya, ingin menjadi orang yang ikhlas dan ikhlasnya makin lama makin baik, butuh tetangga yang menyebalkan, suka menfitnah dan bawel, atau butuh tetangga yang baik? Butuh tetangga yang menyebalkan. Itu dia. Supaya ini dia sarana ibu bapak untuk dapat praktek. Ikhlas di sini. Kok semua tetangganya baik-baik aja, mau kapan gitu kan? Meningkat derajat keikhlasannya. Oke.
Saya lanjut dikit mengenai ikhlas. Yang membuat orang sulit menjadi ikhlas adalah karena rasa memiliki. Tetangga yang baik nggak kuat. Nanti kita pas semua ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaannya kok banyak nih. Makanya sebentar lagi saya nih. Oke. Iya. Yang selama ini membuat manusia itu sulit ikhlas adalah karena yang kedua merasa memiliki. Nah, Betul. dompet tetangga hilang, masalah nggak? Bu, dompet tetangga hilang. Jadi masalah nggak buat Ibu ini? Enggak sih. Kenapa? Bukan milik? Karena bukan punya kita. Oke, karena bukan milik saya. Dompet Ibu hilang jadi masalah nggak? Oh, masalah dong. Kenapa? Karena dompet saya. Karena punya saya. Karena Kan punya gitu, ya? saya. Betul, Ustaz. Karena punya saya. Coba kita lihat. Coba buka, Bu. Surat 20 ayat 6. Benar nggak sih? Pertanyaannya, oh ini punya saya, maka aduh sedih banget gitu dompetnya hilang. Aduh sedih motornya hilang, misalkan gitu kan. Kita buka surat 20 ayat 6. Nah. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dompet tadi itu milik Ibu atau milik Allah sebenarnya? Milik Allah. Itu dia. Iya. Ini kesalahan utama. Kita merasa memiliki. Padahal Allah berfirman, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, di antara kedua, bahkan termasuk dompet bapak ibu pun, ibu bapak, itu adalah milik Allah. Milik Allah. Jadi, kita ini hanya sebagai apa? Ketitipan kan? Iya. Sama kayak tukang parkir. Mobilnya keluar, dia kesal, marah. Enggak kan? Dia ketitipan doang. Ini kesalahan kita. Kita merasa ini milik kita. Berarti dirubah, digeser. Yang tadinya merasa memiliki, jadi, oh ini saya hanya titipan. Iya. Bagaimana berlatihnya? Nah, kita itu kan bagaimana prakteknya? Ibu Eni punya jilbab yang paling baik, Bu. Yang Ibu paling sayangin, paling bagus. Masya Allah. Nah, kasih. Iya, yang nyebelin. Tetangga yang nyebelin. Oh, Masya Allah. Itu dia untuk, iya ya, kalau masih ngasih yang udah nggak kepake, ya kemana mau kata Mbak Nazrin ini nyesek. Enggak sih, nggak nyesek. Itu yang harus kan itu pelatih ikhlas. Harus plong. Nah, lawannya nyesek apa? Plong. Itu Bu ciri-ciri ikhlas. Ya, siap. Oke. Sekali waktu di dompet ada uang 2.000, ada uang 5.000, ada uang 100.000. Mana yang paling dicintai? 100.000 lah. Oke. Pada saat parkir, sekali-sekali kasih uang parkir. Mas, nih 100.000. Aduh, itu dia muji. Pernah lakukan itu? Enggak kan? Ayo. Itu pada saat ngasih, kemudian hatinya plong. Seneng, tenang gitu. Itulah saat mustajab untuk berdoa. Oke. Uangnya terbatas. Ini satu lagi. Ibu, Bapak, percaya nggak kalau yang namanya kita sedekah itu akan diganti berlipat? Iya. Percaya nggak bahwa Allah itu nggak mungkin menzolimi sebesar zarah pun? Percaya. Kalau kemudian kita kasih uang kita yang terbatas ini, Allah akan ganti berlipat? Akan. Ini dia. Kita selama ini tahu hanya sekedar teori, tapi nggak kita praktek. Ngeri-ngeri sedap soalnya, Ustadz.
Ya, oke. Ngeri-ngeri sedap. Oke, bagus itu. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Pada saat melakukan suatu aktivitas, kita ada dua pilihan. Satu, kita berpikir, menganalisa secara logika, atau kita pakai keimanan, keyakinan. Secara logika, duit terbatas, ntar pulangnya pakai apa ya? Pasti nggak jadi sedekah. Betul kan? Oh, tinggal selembar, pakai keimanan. Oh, saya sedekah, pasti Allah menjamin, akan ganti berlipat ganda, Allah nggak mungkin menzolimi, saya pasti selamat. Ayo, itu pilihan loh. Yeah. Selama ini, inilah logika kita yang mendominan gitu. Mulai geser. Ayo, katanya mau latihan supaya nggak pakai alatnya, nggak pakai jasmani, pakai ruhan. Itu dia. Selama ini kan pakai logika, begitu logika nafsu masuk, iblis masuk, nggak jadi, kan gitu kan? Pakai keyakinan, yakin. Oh, nah ini di sini. Kalau sudah pakai keyakinan, Allah menjamin nggak sih? Al-Quran itu untuk siapa? Selama ini kenapa Al-Quran itu nggak mempan, nggak berfungsi, nggak ngefek ke kita? Karena kita pakai logika. Padahal Al-Quran itu untuk orang yang beriman, orang yang meyakininya. Tuh, bagaimana doanya mau nyambung? Alatnya sudah berbeda. Bagaimana mau ruh kita yang mau kita pakai? Kita nggak pernah mengasah, memperbaiki kualitas ruh kita. Selalu logika, selalu nafsu yang kita pakai. Terus Ustaz. Nanti kita ada testimoni, Bu. Sayangnya nanti ada kawan saya sebentar, ada testimoni sedikit. Oke. Jadi, nih ya, yang mengenai uang nih, masih ikhlas. Silakan Ibu Bapak praktekkan. Ini bicara keyakinan, kajian kami ini kajian keyakinan ya. Kita belajar, yang selama ini kita belajar syariat sudah banyak. Tapi sekarang yuk prakteknya seperti apa. Ya, kita belajar keyakinan. Ini namanya ilmu kehidupan. Oke. Ada kawan saya, jamaah kami, dia itu kerjanya bengkel serabutan pinggir jalan. Dia bisa ngecat gitu kan, atau mompa angin, mompa ban gitu kan ya. Oke. Sekali waktu, uang dia tinggal 20.000 di kantongnya. Dia ingin buktikan nih, apa iya kalau uang ini saya sedekahkan, Allah akan ganti berlipat. Boleh kayak begitu. Ya kan? Pada sudah ini dia. Ilmunya kan. Justru ini. Oke, ya, saya ulang cerita lagi. Dia nekat, ya udahlah, saya nekat. Pokoknya saya kasih saja uang 20.000. Ada pengemis, ada butuh banget kok datang dikasih. Dari pagi, kemudian melanjut siang. Begitu siang hari, tiba-tiba ada mobil berhenti. Turunlah ibu-ibu. Mas, bisa nggak tolong gantiin ban saya? Ban saya kempes. Buat ibu-ibu tuh hal yang sulit kan ganti ban mobil ya. Kalau buat hal yang paling gampang kan, tinggal dongkrak, naikin ganti. Hal yang sederhana, yang cepat dan dia bisa kerjakan. Begitu sudah terpasang bannya lagi, apa yang gitu? Apa yang terjadi? Ini Mas, dikasih uang 100.000. Bu, saya nggak ada kembaliannya. Pakai aja, ambil. Masya Allah. Ini yang terjadi kalau sudah kita pakai keyakinan. Akan banyak hal-hal yang tidak mungkin terjadi menjadi kejadian. Ini ayat-ayat Al-Quran itu baru terbukti kalau kita memang praktek dan kita pakai keyakinan. Selama masih pakai logika. Oke. Sekarang, poin yang ketiga. Yang namanya doa, pernah dengar kan ada waktu-waktu mustajab, ya kan, tempat, gitu ya. Waktu mustajab apa? Salah satunya turun hujan.
Komah ya, Antara komat sepertiga kemudian malam, betul. antara komat. Tengah malam, sepertiga malam. Kemudian juga tempat-tempat mustajab, waktu itu umroh gitu ya. Waktu Betul. itu ziarah ke makam Nabi kan gitu. Oke, nanti kita bahas pertanyaannya. Saya masuk ke poin yang ketiga dulu. Berarti di sini, yuk kita manfaatkan waktu-waktu tadi. Saya tanya sekarang ke Bu Ain. Lebih mustajab mana kita berdoa di dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat. Semua sepakat ya? Dalam sholat. Kalau sholatnya benar sih Ustadz. Betul, ya itu tadi. Ini pertanyaan dulu. Kita samakan dulu persepsinya. Oke. Pada saat apa? Yang namanya berdoa itu saat apa? Posisi Sholat. apa? Iya benar. Sholat itu kan ada ruku, ada sujud, ada bersedekah pada saat apa? Sujud. Yang namanya sujud terakhir. Inilah dia. Pada saat duduk di antara dua sujud. Dua sujud. Allah. Rabbil firli. Ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Warfaqni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, bagi yang punya utang. Ya Allah, bukakanlah saya rezekimu ya Allah. Warzukni, wahdini, bila saya petunjuk. Wa'afini, bila saya kesehatan. Wa'fu'ani, maafkan saya. 8 doa, apapun permintaan Bapak Ibu ada di sana, apa yang kita lakukan selama ini? Tergesa-gesa. Allah. Ayo. Betul. Karena encok Ustadz kalau kelamaan. Nah, kok kelamaan? Oke. Kan lama sholatnya jadinya. Masya Allah. Ibu Aini ketemu seorang yang orangnya enak banget. Diajak ngobrol. Inginnya cepat-cepat atau lama-lama. Oh, lama-lama. Ya, ketemu orang yang baik aja ingin lama-lama. Allah itu baik atau maha baik? Maha baik, Ustaz. Lantas kok pengen cepet-cepet? Keburu-buru waktu, Ustaz. Itu dia. Ketemu sama siapa selama ini? Padahal manusia ya. Bos. Iya. Tadi udah sepakat bahwa yang namanya doa itu mustajab di dalam sholat. Tapi pada saat ada momen yang bagus, momen yang sangat penting, yang sangat baik, kita sia-siakan. Betul. Itu dia. Makanya kami juga ada metode sholat khusyuk. Saya pernah sampaikan di beberapa kajian tempoh hari. Saya nggak tahu di sini ada 49 orang. Coba di raise hand deh. Ada berapa yang belum pernah ikut kajian sholat khusyuk? Nanti kita hitung. Ini... Yang belum titik tangannya. Nanti saya ngomong banyak. Minggu depan saya sampaikan metode sholat khusyuk. Pikiran nggak jalan-jalan bisa khusyuk. Oh banyak sih ya. Coba dari 49 ada berapa nih? Kayaknya saya harus silaturahim ke Depok ini, Ustaz. Inilah dia, ya kan? Aduh. Nah, Ustaz. Lihat Bu, 8 doa yang luar biasa loh. Apa yang nggak ada di sana? Minta apa? Ada semua kan? Iya. Yang punya utang, wajib warzukni. Yang pusing, banyak masalah, wahdini. Yang sakit, wa'afini. Ya Allah, berilah saya kesembuhan. Nah. Ini yang kita sia-siakan selama ini. Ya, Pak Dasril tadi bilang, karena kita belum tahu apa artinya sholat itu dia. Nah. Aneh kan? Aneh. Yang namanya sholat itu, nanti Bu ya, nanti kita sampai. Yang namanya sholat itu kan komunikasi, ngomong, menyampaikan antara manusia kepada Allah kan gitu kan? Betul. Sholat itu adalah jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat kan gitu? Ya enggak? Yang namanya menyampaikan harusnya kan tahu apa yang kita sampaikan kan? Saya ngomong sama ibu, harusnya saya tahu dong apa yang saya omongin. Betul. Saya ngomong pada asli, saya tahu dong apa yang saya omongin. Orang apa namanya? Saya ngomong tapi nggak tahu apa yang saya omongin. Koslet. Oke. Pada saat sholat, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatullah, apa artinya? Sudah berapa lama jadi orang yang koslet? Panjang hidup ini, Ustaz. Astagfirullah. Itu dia, Bu. Orang ngomong,
ngoceh tapi nggak tahu apa yang disampaikan, orang koslet. Oke, sholat itu kita menghadap kepada Allah, menyampaikan at-tahiyyatu mubarakatuh, sholawatu thayyibatullah. Apa artinya? Ibu nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Itu dia. Udah berapa lama jadi orang yang koslet? Aduh. Jadi wajar ya doanya nggak diterima. Ya wajar ya, sangat wajar lah. Udah alatnya salah, koslet pula lagi kan? Iya. Aduh, inilah. Ayo. Alhamdulillah dipertemukan dengan Ustadz ya, Ustadz. Nih, sekarang ini kan masih bulan Muharram ya. Bulan yang dimuliakan Allah, di mana apa yang kita perbuat ganjarannya berlipat ganda, ayo perbaiki. Perbaiki ibadah kita, perbaiki ketaatan kita. Sehingga Maulid tahun ini, Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oh, belum banyak yang belum ikut salat khusyuk ya. Ntar kita calon minggu depan ya, minggu depan. Insyaallah, Ustaz. Calon minggu depan saya akan sampaikan bagaimana metode salat khusyuk. Bagi yang sudah pernah ikut, nggak apa-apa ikut lagi. Saya akan ada pendalaman sedikit nantinya. Siap. Salat itu ada dua intinya. Fokus, kemudian mulai memperkenalkan rasa. Nah, udah bicara rasa, naik ke doa tadi kan? Benar nggak? Rohani harus sholat juga, bukan hanya jasmani saja, tapi rohaninya pun harus ikut sholat. Oke, saya tambah lagi. Poin berikutnya, masih doa supaya mudah dikabulkan. Kalau saya minta tolong, Ibu ini mau minta tolong seseorang, harus yakin atau boleh agak ragu-ragu apa iya ya, apa enggak ya? Ayo. Harus yakin dong. Nah, harus yakin. Poin berikutnya adalah kita yakin kalau Allah mengizinkannya, maka doa kita akan dikabulkan. Yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi. Itu dulu. Yakinkan bahwa Allah Maha Berkuasa atas segala hal. Yakin hanya Allah yang bisa menolong saya. Nah, itu dia. Yakin hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Oke. Yakin ya? Ya. Yang kedua. Yang keempat tadi dah. Yang kelima. Kalau sudah yakin, kemudian poin yang kelima, kita meminta itu masih ada perasaan ini enggak? Jadi gini, harus benar-benar berserah diri kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Setelah yakin, kemudian kedua, oh, nggak ada pilihan lain kok. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya engkau lah tempat bergantung, hanya engkau yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Contoh, bagaimana caranya? Kalau Ibu Aini mau minta tolong ke teman-teman lah, ada 5 orang kawan yang bisa Ibu minta tolong. Pada saat Ibu minta tolong ke orang pertama, masih nyantai kan? Misalkan Ibu minta tolong Bapak, saya perlu uang 50 juta, misalkan gitu ya. Orang pertama nggak kabulkan, Ibu masih tenang, masih anteng aja kan? Kenapa? Masih ada 4 orang lagi. 4 orang lagi gitu. Oke. Masih enjoy, masih gampang. Masih ada 4 lagi. Orang yang kedua Ibu datangi, nolak juga. Masih tenang juga kan? Masih ada 3. Yang ketiga masih nolak juga. Yang keempat nolak juga. Begitu yang terakhir ini, Ibu gimana? Sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh. Itu dia. Selama ini kita minta kepada Allah, kita masih ada harapan yang lain. Nggak akan bisa selesai. Allah kan biarin. Iya. Kenapa? Masih ada yang lainnya. Biarin aja, coba silakan. Makanya selama ini, kenapa doa kita biasa dikabulkan di akhir kan? Di injury time. Injury time, Ustaz. Karena kita berserah dirinya itu
Di akhir apa di awal biasa selama ini? Di akhir. Mentok sana Berserah. sini, baru lempar handuk kan? Ampun ya Allah, tolong ya Allah. Baru pasrah. Baru pasrah. Kenapa nggak dari awal? Hamba nggak Iya. bisa ya Allah, hamba nggak mampu ya Allah, tolong ya Allah. Milih mana? Tunggu benjut dulu, mentok sana sini, atau dari awal? Dari awal, Ini dia apa yang berikut. Ustaz. Berserah Harusnya. dirilah, bergantunglah kepada Allah dari awal. Iya. Loh? Seger nih siang-siang, Ustaz. Biar lebih segar lagi. Ini Nah. cerita, ini pengalaman saya pribadi. Pada saat saya baru bergabung dengan Majelis Ridha Allah, waktu itu ekonomi saya benar-benar parah. Parah banget. Bahkan untuk makan besok pun, kita nggak tahu dari mana ya. Resah, gelisah, alhamdulillah saya belajar dari Pak Guru, Pak Antono, dapatlah yang ilmu yang sekarang saya sampaikan, itu ada ilmu sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, bersabar, dan zikir perbuatan, semuanya ada 7. Saya belajar dari beliau. Kemudian saya praktekkan. Salah satunya doa yang seperti yang saya sekarang. Suatu malam, hari apa waktu itu ya? Oh, Rabu malam. Rabu malam, saya begitu selesai sholat isya, saya pulang dari rumah gitu, jalan gini. Ini kalau ada motor, saya waktu itu kondisinya benar-benar parah, nggak punya kendaraan sama sekali. Ekonomi ambruk, benar-benar parah. Saya ngegretes aku bahasa Jawanya ya, atau dalam hati mau, ya Allah, kalau saya punya motor, saya ikut pengajian, nggak perlu numpang lagi nih ya Allah. Udah, saya bilang, gitu aja loh. Oke, dah. Itu Rabu malam. Jumat, setelah sholat Jumat, saya ditemui sama jamaah kan, saya sholat di kompleks saya, di masjid, selesai sholat, Pak Teddy ke rumah yuk, katanya. Oh ya Pak Haji, siap, saya bilang gitu kan. Nah, kita pulang bareng lah, ini sejalan. Pulang ke rumah jamaah masjid saya juga. Dia bilang, yuk Pak Teddy masuk, makasih Pak Haji. Begitu saya masuk, dia kasih, Pak Teddy, ini saya ada motor, silakan pakai. Allahu Akbar. Wah, maksud Pak Haji, ya pakai aja, karena ini sama ini anak saya yang pakai, ini udah enggak lagi, anak saya udah berkeluarga, Pak tadi bisa pakai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih berkelanjutan. Selang berapa bulan kemudian, hampir setahun lah ya, motornya kan habis nih STNK-nya kan. Saya datang, Pak Haji, ini STNK-nya udah habis Pak, mohon pinjam KTP-nya, pinjam BPKB-nya, saya mau perpanjang, saya bilang gitu kan. Oke, bentar Pak Teddy, ntar malam ke rumah deh, kata gitu kan. Malam saya ke rumah beliau, keluar, saya, Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam, yuk Pak Teddy masuk. Ya. Ini Pak Teddy, tes BPKB, ini buat Pak Teddy. Hah? Buat saya Pak Haji. Mas Pak Haji, iya udah, Pak Teddy silakan perpanjang nih, Pak Teddy sempat pakai. Dikasih. Masya Allah. Itu belum apa-apa. Ada lagi. Berjalanlah waktu. 1, 2 tahun gitu kan. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Siang hari itu, saya ingat benar. Anak saya minta tolong diambilkan kacamatanya di optik. Iya. Parkir. Di depan optik itu sebelahnya ada showroom motor. Gitu kan. Showroom motor. Saya lihat, wah, motor-motor baru kan. DP-nya bisa bayar. Tapi cicilan. Aduh, cicil ini kan ada unsur-unsur ribanya ya. Enggak lah, saya bilang gitu kan. Saya lihat waktu itu Honda Beat gitu kan. Cicil DP 800.000, cicilan sekian gitu kan. Sanggup sih, teman. Wah, tiba nih Allah. Itu aja saya lihat. Kacamata saya ambil, saya ke kantor. Begitu sampai kantor, saya ditelepon dari rumah oleh istri. Pak, ada yang nganter motor Honda Beat. Oh ya, bukan itu Pak, mana?
Dia ngasih Pak, ada BPKB-nya. Hah? Oh, Maksudnya? Iya Pak, ada yang nganter ke rumah, motor Honda Beat, terus BPKB-nya katanya buat Pak Teddy. Buat Pak Teddy. Masya Allah. Saya lihat, siapa yang ngirim mah? Gitu kan? Kasih tahu, oh ini oke, udah. Ah, ya tanya, gitu kan. Pak, Bapak, ini ngirim motor? Iya. Kenapa? Kok ngirim ke saya? Nggak tahu Pak katanya. Oke, saya kemimpi aja, kebayang Pak Teddy pakai motornya yang lama itu. Saya pengen beliin motor Pak Teddy. Saya beliin. Masya Allah. Semudah itu. Semudah itu. Semudah itu. Semudah itu. Masya Kalau Allah. sudah, nyam. Klik. Ya, betul. Oke. Nyambung. Siap. Oke, tinggal 15 menit lagi kurang lebih. Baik. Kita buka forum tanya jawab. Baik, kita akan mulai dulu dengan chat yang ada dulu ya Ustaz. Sebentar saya mau scroll dulu. Oke, mulai dari pertama ini scrollannya banyak juga nih pertanyaannya, cara agar ruhani bisa nyambung. Piye to Ustaz? Ya. Nah, tadi udah terjawab kan? Ikuti tadi kan? Sudah terjawab ya. Bagaimana cara dibayar cash sama Allah? Itu juga sudah. Ini ada komentar yang agak menggelitik kaum ibu ini sebenarnya. Suami saya bukan milik saya, jadi harus ikhlas. Kalau titik-titik ini perlu diisi apa enggak nih, Bu Saila? Oke. Sekarang ini pertanyaannya, bagaimana cara mengikhlaskan suami? Biar lambat tambah banyak lagi, Ustaz. Apanya nih bahagianya? Saya nggak mau mengarah ke sana loh, nggak mau mengarah ke poligami loh, enggak, bukan. Ya, saya jadi omelin ibu-ibu ntar Ustaz. Ya, lanjutkan Ustaz. Bagaimana cara mengikhlaskannya? Supaya nggak rasa memiliki, ingatkan bahwa saya berumah tangga ini hanya karena Allah. Nah, itu. Jadi apapun ya Ustaz ya. Ibu, Bapak, lihat. Kalau kita terlampau sayang aja ke salah satu anak kita, pasti banyak masalah kan? Anak yang kita sayang itu kan? Sakit lah, nakal lah, suka rewel lah. Kenapa? Karena terlalu, itu nggak boleh. Kenapa? Itu kan tuh hak jelas. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu milik Allah. Betul, Ustaz. Ini dia. Bentar ya. Nah, ini ada nih pertanyaan menarik. Bagaimana menghancurkan logika biar yakin, Ustaz? Nah, ini pertama orang yang overthinking nih kayaknya nih, Ustaz. Oke, sebentar. Oke. Bagaimana caranya? Menghancurkan logika. Ngeri kali menghancurkan logika. Jadi gini caranya. Pada saat kita dihadapi suatu pilihan, menyelesaikan suatu permasalahan dengan logika atau dengan keyakinan. Bagaimana caranya? Sederhana saja, hanya satu kata. Nekat. Orang nekat itu mikir. Enggak. Selesai kan? Kenapa sulit? Karena kebanyakan mikir. Selesai. Al-Quran itu bukan untuk orang pemikir, tapi orang yang beriman. Yakin bahwa yang namanya ujian sesuai dengan kemampuan Al-Baqarah 286. Yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan adisiro. Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Allah menjamin rezeki, bahkan makhluk yang tidak bergerak pun Allah jamin. Ya. Kan? Boleh dong nekat untuk Allah, nggak salah kan? Ini caranya nekat. Orang nekat itu udah nggak mikir lagi. Dari Bu Karisa nih. Kayak tadi. Contoh latihan tadi. Uang tinggal 100.000 satu-satunya. Secara logika kita nggak bisa pulang. Iya. Ya kan? Tapi secara keimanan, ini pilihan loh, ini ujian gitu. Ini nguji nih, Allah ngetes tuh. Ini saya tahu ya. Kalau saya bersedekah, Allah mengganti berlipat. Saya tahu Allah nggak mungkin menzolimi. Saya tahu Allah menjamin rezeki. Sekedar tahu. Tapi begitu praktek, aduh sayang. Begitu praktek logikanya soalnya saat yang bermain.
bagaimana kualitas ruhnya mau meningkat, bagaimana mau tadi istilahnya menghancurkan ini ya. Kita harus sering-sering nekat kalau gitu Ustadz ya. Nah, itu dia. Masya Allah, latihannya luar biasa. Yakin atau enggak aja kok itu. Yakin atau tidak yakin, bilang itu aja kan. Betul. Yakin itu apa? Iman kan. Ayat Al-Quran udah tahu, itu sering sampaikan. Hanya sekedar tahu. Nggak dipraktekin kan. Nah, nanti tuh, iman itu sampai tingkat sekedar yakin atau harus dipraktekkan. Kajian minggu lalu itu. Bagian itu kan. Ustadz, ada pertanyaan menarik ini Ustadz. Oke, silakan. Coba Ustadz, adakah trik atau cara menghancurkan keyakinan, tapi bukan kita ini, keyakinan keluarga. Tentang logika, soal materi, agar keluarga atau orang sekitar kita itu bisa qanaah atas rezeki yang didapat. Pertanyaan sederhana, kita bisakah merubah orang lain? Tidak bisa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Nuh, anaknya Kan'an bisa suruh naik kapalnya? Nggak bisa. Tidak, betul. Nabi Ibrahim bisa nyuruh bapaknya masuk masuk agamanya? Nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad demikian sayang beliau sama pamannya, bisa suruh masuk Islam? Nggak bisa. Tidak bisa. Nabi saja tidak bisa merubah orang lain, saudaranya, ibunya, anaknya, bapaknya. Apalagi kita manusia. Lantas bagaimana caranya? Siapa yang bisa merubah? Allah. Doa lagi dong. Minta lagi sama Allah. Betul itu. Tinggal Allah nanti yang merubah. Bolak-balikan hatinya ya. Niatnya satu. Jangan ingin merubah orang tersebut. Karena itu haknya Allah. Ibu Aini aja haknya dicampuri, marah kak. Kewenangannya marah dong. Berapa lama, berapa sering kita intervensi, berapa sering kita campur. Intervensi Allah. Ya Allah. Ya. Durhaka banget ini kita. Itu tadi paham. Kita nggak jadi batu kali ya. Iya. Allah tuh maha baik ya. Kita udah, ya Allah saya tuh pengen ini, ya Allah intervensi. Itu dia. Oke, jelas ya? Jadi, apa caranya tadi? Kita tidak bisa merubah orang lain. Hanya silahkan ikhtiar. Ya, gini, kita tekan lagi. Saya pertajam lagi dikit. Pada saat ketemu kondisi seperti tadi, apapun permasalahannya, entah masalah keluarga, masalah keuangan, ataupun masalah kesehatan, kan Allah tetap menunjukkan kita berikhtiar ya. Berusaha kan? Nggak hanya kemudian doa, selesai. Enggak. Tetap harus berikhtiar. Nah, diawali pertama itu tadi, ikhtiar kita hanya dalam rangka ibadah atau semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ingin masalah ini selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian lakukan ikhtiar. Ikhtiar itu ada 3. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa dengan doa. Itu dia. Tapi diawali dengan sikap ikhlas. Lakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Sikap. Betul. Awalnya udah salah gimana? Kita ikhlasnya, pasrahnya belakangan lagi, Ustaz. Aduh. Nah, itu. Habis itu nanya lagi, kenapa kok udah mentok, udah belakangan baru di awal kabulin? Ya. Lagi belakangan. Dari Pak Nur Alam nih, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah tersambung dengan Allah? Apa tandanya? Bagaimana perasaan kita kalau sudah tersambung dengan Allah? Connected. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana tuh, Ustaz? Apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya kalau kita sudah tersambung? Tenang. Setiap manusia pasti punya masalah. Betul? Betul. Apakah masalah bisa selesai? Dijawab dulu. Bisa. Ya? Masalah satu selesai, ada masalah yang lain? Oh, pasti. Jadi bisa selesai nggak? Nggak selesai. Oke. Berarti manusia akan hidup dalam kondisi bermasalah. Ciri-cirinya apa sudah nyambung Allah? Hatinya tenang. Walaupun masalah tetap ada.
Hatinya tenang, walaupun utangnya belum lunas, debt collector datang. Hatinya tenang, walaupun penyakitnya belum sembuh-sembuh juga. Selama belum tenang, itu berarti belum nyambung, masih resah, masih gelisah. Berarti di situ masih ada digoda oleh Mr. S. Nah, Mr. S dan teman-temannya. Ini yang paling bahaya. Iya. Ini yang paling gawat. Kondisi saat ini. Apalagi zaman COVID ya. 2-3 hari meninggal. Kan kita nggak tiba-tiba nggak ada khusus lagi kan. Artinya sekarang sehat tiba-tiba bisa aja lah. Artinya apa? Jangan sampai begitu di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan hati gelisah. Oke. Padahal syaratnya apa? Harus jiwa yang tenang kan? Hai jiwa-jiwa yang tenang kan? Iya. Untuk masuk surga kan? Betul. Jiwa yang mutmainnah kan? Itu Betul. dia. Jadi ini mumpung sekarang masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita masih beri kesehatan, walaupun masalah ada. Ayo praktekkan yang tadi. Iya. Semuanya insya Allah nanti ya, insya Allah minggu depan kita diberi kesempatan, berpanjang kesehatan, Allah mengizinkan juga. Yuk kita perbaiki Salat. Nah, salatnya baik, ibadah yang lain pun akan baik. Salatnya buruk, ibadah yang pun akan buruk. Hadis Tirmizi, sahih. Nah. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi Ustaz, siap mengikuti. Wow, mantap. Ada lagi Ustaz. Semangat nih kayaknya nih. Oke. Baik, kalau pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada sih Ustaz. Mungkin ada closing statement Ustaz. Baik ya. Jadi kondisinya saat ini di mana pandemi kita belum tahu entah kapan akan selesai. Kemudian juga permasalahan hidup, baik itu dari sisi ekonomi, sisi hubungan sesama manusia dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, kerabat, dan juga dari aspek kesehatan apalagi, kan kita makin lama makin berat ya, makin terasa. Entah kapan mau selesai. Belum lagi kalau nanti ada bencana alam segala macam kita nggak tahu. BMKG sudah berulang kali kan menyampaikan ada gempa yang demikian dahsyatnya kan. Betul, Ustaz. Tsunami-nya sekian ini ya. Orang kita di lempengan tektonik dan itu juga nggak bisa diprediksi kapan. Tapi yang sudah pasti memang yang namanya ajal kita makin dekat. Meninggal, mati makin gampang. Tiba-tiba liwat gitu kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, 2-3 hari mati kan gitu sekarang ini. Bulan lewat, innalillahi. Nggak yang tua, yang muda pun demikian. Dibilang komorbid, nggak ada komorbid pun tiba-tiba bisa juga mati juga gitu kan. Berarti sekarang kita harus waspada. Yuk tingkatkan ketaatan kita, tingkatkan, murnikan lagi ibadah kita. Apa itu ibadah? Nah, ayo Bu saya gitu, coba aja. Apa itu ibadah? Sering ngomong ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah. Apa itu ibadah? Nggak tahu juga kan itu deh. Ya, kan? Dikata ibadah. Manusia Allah minta kita bilang apa itu ibadah? Ayo, apa itu ibadah? Perintah Allah. Ya. Ibadah adalah apapun kegiatan kita yang menghasilkan pahala kan? Kalau sholatnya riya karena dilihat orang, kalau sedekahnya karena ingin dipuji orang, itu ibadah nggak? Tidak. Tapi kalau kemudian taruhlah ibu yang paling apa, udah bikin sarapan deh, bikin kopi, bikin teh, bikin minuman untuk suami, ikhlas karena Allah, itu ibadah nggak? Ibadah. Itu dia. Jadi apapun kegiatan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi yang menghasilkan pahala, itulah namanya ibadah. Bukan hanya puasa, zakat. Puasa juga kalau karena ingin taruhlah ada yang puasa supaya anak saya
dapat pekerjaan, supaya anak saya nilainya baik. Ada juga niat kayak begitu kan. Ada yang begitu. Sedekah karena ingin utangnya lunas. Iya. Sholat tahajud ingin masalahnya selesai. Sholat duha ingin keuangannya supaya cepat-cepat membaik. Ayo, siapa yang kayak begitu? Nggak masuk ke ibadah itu. Apa kita ibadah? Enggak. Karena itu bukan karena Allah. Iya. Nah, jadi yang ibadah itu adalah hanya karena Allah. Nah, Oke. Jadi saya rasa itu dulu karena sudah nggak ada lagi pertanyaan. Kalau ingin, masih ada waktu 5 menit sebelum saya tutup. Yang mau bertanya langsung silakan unmute. Kalau nggak saya tutup. Silakan. Bagi Ikhwan, akhwat fillah yang mau bertanya boleh unmute. Bertanya langsung atau ini sebenarnya pada merenung ini kayaknya Ustaz. Iya nih. Pantesan ya, nggak dikabul-kabul, orang nggak alatnya salah. Ya. Caranya salah, niatnya ditambah lagi salah. dengan koslet lagi ya. Koslet lagi tadi ya. Lagi. Aduh, ya. Yuk kita benahin satu-satu. Iya. Ya, gitu. Nah, jadi salat ya minggu depan insyaallah. Insyaallah kita ulang lagi mengenai kajian metode sholat khusyuk, bagaimana cara supaya sholat pikiran nggak jalan-jalan, kemudian bagaimana kemudian kita mulai sholat itu mempergunakan rasa. Kenapa? Fokus dan rasa. Ya, karena sholat nggak akan bisa khusyuk kalau kita nggak pakai rasa. Kenapa harus pakai rasa? Karena sholat itu bukan hanya jasmani, tapi ruhaninya pun harus sholat. Kenapa harus rohani yang sholat? Nanti saya tanya, amal ibadah yang pertama kali dihisap itu apa? Sholat. Yang dihisap itu jasmani atau rohani? Kita? Rohani. Oke. Sebagai saksi, terdakwanya akan dipertanyakan, yang dihisap adalah rohani. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar, masalah ingat. Allahu Akbar, kok gorengan udah mati belum? Nah, kalau saat itu rohaninya udah dimatiin belum kompor? Kompor dimatiin atau belum? Enggak, sibuk. Kalau masalah seperti itu, rohaninya sholat apa enggak? Ayo silakan. Enggak. Kalau rohani sholat di yaumil akhir nanti itu malaikat senyum-senyum atau nyiksa? Ya, nyiksa lah. Siap disiksa? Rohani. Enggak lah. Ustaz, ada satu nih. Ustaz, saya kalau baca Al-Quran hati tenang. Kalau pas males kayak ringsung alias nggak tenang. Itu tandanya udah connect dengan Allah kah? Itu berarti kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak. Kan gitu ya? Iya. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, itulah dia. Makanya kami ada namanya itu zikir perbuatan. Pada saat ibu berzikir, bapak berzikir kan hati tenang ya selama ini kan. Zikir itu kan bisa kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah, kemudian bisa juga istighfar, bisa juga zikir itu berburu kita tenang. Tuh. Tapi begitu selesai kita zikir lisan lah selama ini yang kita lakukan, gelisah lagi kan? Ya. Nah, makanya kami itu ada namanya zikir perbuatan. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam rangka itu berzikir. Tenang terus. Bagaimana caranya? Itu ada metode sabar, ada ikhlas, ada tawakal, ada bersyukur, ada berprasangka baik dan waspada. Itulah yang namanya zikir perbuatan. Bukan hanya yang selama ini kita tahu kan zikir lisan sama zikir kolbu ya. Betul. Pada saat kita tenang, ngaji gitu juga. Begitu kita selesai, ketemu anak yang nakal, selesai. Ketemu suami yang ingat yang centil, pusing lagi, ingat lagi utang, pamit lagi. Itu terlalu memiliki itu, Ustaz. Nah, ini sepertinya ada satu lagi, boleh Ustaz? Bagaimana rohani kita selalu connect dengan Allah? Kalau berdoa kita harus menghubungkan diri kita dengan Allah. Bagaimana bisa menghubungkan sedang belum kenal? Bagaimana itu Allah? Nah ini, waduh. Gampang aja gini lah. Gini. Ini yang singkat dulu aja. Pendalamannya ada. Berarti kalau kita ingin nyambung dengan Allah,
kita masih mengutamakan keinginan kita atau keinginan Allah sekarang yang menjadi target kita? Keinginan Allah harusnya. Ini udah bener nih, saya akhir-akhir acara kan, udah mulai paham. Oke. Nah, sekarang keinginan Allah pada saat kita ada masalah, itu Allah dulu kita bersabar atau marah-marah atau pusing? Sabar. Oke. Selama ini pada saat kita dimaki-maki orang, pusing, pusing, marah. Marah. Itu keinginan siapa? Kesel. Iya betul. Berarti yuk samakan keinginan kita dengan keinginan Allah dengan Allah nyuruh kita ikhlas. Pak Dasri bilang ikhlas itu sulit. Itu keinginan siapa? Keinginan setan. Itu Pak. Yuk samakan. Ya, keinginan Allah. Keinginan Allah itu apa? Ada semua di Al-Quran. Allah nyuruh kita sholat khusyuk. Allah menyuruh kita bersabar. Allah menyuruh kita ikhlas. Allah menyuruh kita tawakal. Ya. Allah menyuruh kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Tapi urusan asli itu haknya Allah. Allah menyuruh kita bersyukur. Jangan bilang setan. Saya nggak lihat loh padahal. Merasa banget nih kayaknya. Itu bagaimana khusyuk dalam zikir. Oke. Ada pertanyaan? Ini kayaknya kelas sendiri nih Ustaz. Iya, gitu loh. Jadi ini kan kajian lanjutan ya. Jadi, baik. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi Bu terakhir tadi ada yang chatting? Oh iya, betul. Tadi menanyakan tentang bagaimana cara khusyuk dalam zikir hingga bisa mematikan rasa atau indera kita. Emang salah satu. Salah satu. Salah loh. Itu justru bagaimana kita meningkatkan rasa, bukan matiin rasa. Iya. Ruhani itu pakai rasa, bukan dimatiin rasanya. Enggak. Iya. Yang namanya matiin rasa itu lu nggak tahu sama sekali hilang itu mati rasa. Iya. Oke. Ini seru banget ya, ini paling analogi paling singkat aja. Apa kita tetap kondisi sadar tapi nggak mati rasa? Pernah dengar? Kalau kita lagi sholat, ada binatang kalajengking, ular, kita bunuh nggak? Bunuh. Nah, artinya apa? Sadar? Sadar. Nah itu. Sholat aja kayak begitu loh. Bukan hilang rasa. Enggak. Tapi ketancap panah, itu ada sahabat Rasul ketancap panah. Ketancap panah kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menggunakan rasanya nyambung dengan Allah kan? Enggak dirinya lagi kan? Masya Allah. Itu dia. Kita sholat tadi koslet, nggak tahu apa yang disampaikan. Iya. Boro-boro ngerti pakai rasa. Artinya aja kita nggak tahu kapan yang namanya harus memuji, kapan harus memohon, kapan itu pernyataan. Itu. Sholat itu kan kan. Ada 3 rasa, 3 sikap situ. Pernyataan, ada pujian, ada permohonan. Esok kita ulas ya. Insya Allah. Iya, siap. 3 jam 3 lewat Ibu. Bentar lagi iya, baik. Okay. Baik, tafadhol Ustaz, mau ditutup dengan doa? Oke, jadi mohon maaf sekiranya tadi diwakili oleh Ibu Aini, sekiranya ada saya sampaikan menyinggung Bapak, Ibu, apalagi Pak Dasril ya. Alhamdulillah tersinggung. Artinya peka, Ustaz. Mohon maaf ya, sekiranya itu menyinggung. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah karena dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Icon Talks Majelis Ridha Allah pada edisi Rabu 25 Agustus 2021 bersama dengan Ustadz Teddy Putra. Syukran Ustadz atas segala ilmunya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.